Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Babur rajuli utawi iki bab menjelaskan wong lanang yusallamu kang disalami sapa alaihi rajul wa huwa halate rajul iku yabulu lagi kencing sapa rajul. Bab menjelaskan tentang orang yang lagi kencing mendapat uluk salam dari orang lain. Ini harus bagaimana? Haddasan nyritani naing kita sapa Ismail bin Muhammad At-Tulhi wa Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi. Qala ngendika sapa Ismail bin Muhammad wa Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi, Sanaruh ibni Ubadah, ya Sanaruh ibni Ubadah an Sa'id an Qatadah an Hasan an Husain bin Mundir bin Haris bin Wa'lah Abi Sasan Ar-Raqashi anil Muhajirin Kungfut bin Umair bin Jad'an qala ngendika Kungfut ataitu sowan ingsun an-nabiyya ing nabi wa huwa halete nabi ku yatawaddo wudu sapa nabi fasallamtu mongko uluk salam ingsun alaihi ngatasi nabi. Falam yarudda mongko orang jawabi sapa nabi alayya ing atase ingsun assalama ing salam. Falamma faragha semangsane rampung sapa nabi miwudu isa ke wudune kanjeng nabi qala mongko dawuh sapa kanjeng nabi innahu temen kelakuan lam yamna mongko ora mencegah ni ing ingsun min an arudda saking yento jawabi ingsun ilaika maring sira illa anni kejaba temen ingsun iku kuntu ana ingsun ana iku ala ghairi wuduin ing atase sakliyane wudu. Artine dalam kondisi lagi kencing. Bab tentang bagaimana atau harus bagaimana ketika kita dalam kondisi kencing mendapat salam dari orang lain. Apakah dijawab atau kita diam dulu? Hadis riwayat dari Ismail bin Muhammad sampai kepada Kungfut bin Umar bin Jad'an. Beliau itu satu saat menghadap kepada baginda Nabi. Waktu itu Nabi lagi wudhu. Terus si Kungfut mengucapkan salam. Nabi tidak menjawab salamnya Kungfut. Begitu selesai wudhu, Nabi katakan, tidaklah menghalangi aku untuk jawab salam darimu kecuali karena aku dalam posisi di selain wudhu.
Artinya apa? Di selain wudhu itu bisa jadi Nabi lagi kencing. Karena kondisi Nabi lagi kencing, maka Nabi tidak menjawab ucapan salam dari orang yang salam tadi. Dan memang itulah caranya. Ketika kita ada di toilet, ada orang salam, maka kita tidak usah menjawab salam. Salamnya nanti setelah selesai kita buang hajat, baru menjawab salam. Demikian juga ketika kita baru makan, kondisi lagi sibuk makan, itu tidak harus menjawab langsung. Selesai makan baru kita diperintahkan menjawab. Nah, ini cara-cara yang diajarkan oleh Nabi. Ketika lagi buang air besar, ada orang ngucapin salam, sekalipun jawab salam itu wajib, tapi tidak wajib secara spontan, tidak wajib langsung, karena posisi Nabi waktu itu lagi buang hajat. Boleh menjawab apabila sudah selesai. Tak ubahnya ketika ada adzan. Ketika ada adzan kita lagi di toilet, maka tidak perlu jawab adzan. Sudah selesaiin toilet dulu, baru ketika udah kelar dari toilet kita jawab adzan sebisa kita. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la haula, itu jawaban la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu jadi cara-cara Nabi. Bagaimana sih kalau kita lagi buang hajat kok dikasih salam? Wajibkah kita menjawab? Jawabannya wajib, tetapi tidak saat itu juga. Wajib tetapi alat tarahi, wajib yang tertunda karena posisinya masih di dalam toilet, maka kita tidak usah jawab, nanti dulu. Qala Abu Hasan bin Salam hadatsana Abu Hatim hadatsana Ansari an Sa'id bin Abi Urwah fadzakara mongko nutur sapa Abi Urwah nahwa ing sepadin hadis sama dengan hadis yang awal. Hadatsana nyritanina ing kita Hisyam bin Ammar. Hadatsana nyritanina ing kita sapa Maslama bin Ali. Hadatsana nyritanina ing kita sapa Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah qala ngendika Abi Hurairah qala dawuh sapa Abi Hurairah marra liwat sapa rajulun wong lanang ala Nabi ngatasi kanjeng Nabi ya bulu hale kencing sapa Nabi fasallama mongko uluk salam sapa Nabi alisi rajul fasallama mongko uluk salam sapa rajul alisi Nabi falam yarudda mongko orang jawab sapa Nabi alisi rajul falamma faragha semangsane rampung sapa Nabi doroba mongko mukulake sapa Nabi bikaffaihi kelawan epek-epek loro Nabi al-adho ing bumi fatayamama mongko tayamum sapa Nabi summarodda nuli jawabi sapa Nabi alaihi ing atase rajul. Ada lagi riwayat yang mengatakan hadis dari Hisyam bin Ammar sampai Abi Hurairah, satu saat ada orang jalan melewati Nabi. Waktu itu Rasulullah lagi kencing. Orang ini ngucapin salam, Nabi tidak ngejawab. Setelah Nabi selesai kencing, Nabi tayamum, habis tayamum baru ngejawab salam. Itu menunjukkan kewajiban menjawab salam itu memang tidak saat itu juga.
dibolehkan untuk ditunda, dan memang ditunda karena posisinya lagi buang air hajat. Bahkan kalau boleh menundanya itu sampai wudhu dulu, sampai tayamum dulu. Itu Nabi menunjukkan tidak hanya sebatas peragat kencing, karena waktu itu Nabi lagi tayamum, habis kencing terus tayamum baru menjawab salam. Ucapan salam itu jawabannya tertunda sampai selesai wudhu atau selesai tayamum. Itu diantara cara Nabi ketika mendapatkan salam dengan posisi Nabi dalam keadaan kencing. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasan ritanina ing kita sapa Suwaid bin Sa'id. Haddasan ritanina ing kita sapa Isa bin Yunus an Hashim bin Barid an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Jabir bin Abdullah anna rajulan temenana wong lanang marra iku lewat sapa rajul ala nabi ing atase nabi. Wa wa hale utawi kanjeng nabi iku ya bulu kencing sapa nabi. Fasallama mongko uluk salam sapa nabi sapa rajul ali si nabi. Faqala mongko ngendika la maring rajul sapa Rasulullah, idza ra'aitani nalikane weruh sapa sira ni ing ingsun alam misli hadhil khalah ing ngatasi sepadani iki tingkah fala tusallimu mongko aja uluk salam sira alayya ing ngatasi ingsun fa innaka mongko temen sira iku in fa'alta lamun agawe sira dalika ing mengucapkan salam lam arudda mongko orang jawab ingsun alaika ing atas sira. Ini lebih tegas lagi. Ada sebuah riwayat yang disandarkan dari Jabir bin Abdullah. Ada seseorang melewati Nabi dan waktu itu Nabi lagi kencing. Terus dia salam sama Nabi. Nabi tidak jawab. Habis itu Nabi baru ngatain, hei fulan, kalau kamu lagi ngelihat aku dalam posisi seperti ini ndak usah pakai salam. Kalau toh kamu salam tetap tidak saya jawab. Itu artinya salam itu harus ada etikanya. Tidak sembarangan kita ngucapin salam. Termasuk umpamanya orang kita tahu kalau dia lagi makan, itu kita tidak boleh salam. Wong salam untuk ucapan pertama sunnah. Apabila kita ucapkan pun tidak wajib menjawab orang yang lagi sibuk itu. Lah, termasuk umpamanya di sini lagi ada majelis rapat atau penting apa. Orang yang baru datang pun tidak dibolehkan salam. Kalau itu situasi lagi sibuk. Sebab apa? Mengganggu. Di satu sisi orang itu lagi sibuk, kita ganggu dengan salam kita. Itu tidak boleh. Malah jadi makruh. Sing awalnya sunnah mestinya, tapi karena salah cara kita mengucapkan, tidak tahu tempatnya menjadi makruh. Sehingga Nabi mengatakan, andaikan kamu mengucapkan salam sekalipun, saya tidak jawab. Itu artinya tadi, bagi orang yang tahu kalau orang yang kita salami itu lagi posisi sibuk, kita tidak boleh salam. Maka upamanya kita bertamu di orang, itu tidak boleh assalamualaikum dulu, jangan. Siapa tahu orang itu lagi di toilet atau gimana. Bagaimana assalamualaikum itu diucapkan ketika sudah ketemu orangnya dan dalam posisi tidak sibuk.
Jadi umpamanya kita bertamu kepada orang, itu kalau orang Jawa kula nuwun dulu, kalau orang Sunda campur asun dulu, kula nuwun campur asun. Baru ketika setelah menongol kita ngucapin assalamualaikum. Jadi sebelum nongol itu jangan assalamualaikum. Kita mengucapkan wastanisu, artinya apa? Bahasa yang ditahui tadi. Istiqnas dulu. Istiqnas itu pemberitahuan. Itu orang Jawa itu kulon nuwun. Begitu orangnya nongol baru kita assalamualaikum. Caranya atau totok dulu. Begitu orangnya nongol baru assalamualaikum. Ini yang kita sering salah. Assalamualaikum, tidak boleh begitu. Nah, jadi kita istiqnas dulu, mohon izin dulu, istiqzan. Setelah istiqzan baru waktu salimu kita baru ngucapin salam kalau orangnya metungul. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasan ritanina ing kita sapa Abdullah bin Said wal Husain Abisari al Asqalani qala ngendika sapa Husain bin Abisari Asqalani karo Abdullah bin Said. Haddasan ritanina ing kita sapa Abu Dawud an Sufyan an Doak bin Utsman an Nafi an Ibni Umar qala ngendika Ibni Umar marra liwat sapa rajulun wong lanang ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi wa huwa halate nabi iku ya bulu iku kenceng sapa nabi fasallama mongko uluk salam sapa kono rajul alaihi nabi walam yarudda mongko ora jawab nabi alaihi ing ngatasé rajul. Ada juga riwayat yang diceritakan dari Abdullah bin Sa'id dan Husain bin Abisari sampai kepada Ibni Umar. Satu saat ada orang lewat sama Nabi dan waktu itu Nabi kencing. Orang itu uluk salam sapa Nabi, Nabi nggak ngejawab. Ya benar karena Nabi lagi konsentrasi kencing. Tidak diwajibkan menjawab langsung bagi orang yang lagi sibuk atau lagi qadhaul hajat untuk mengucapkan jawaban salam. Babul istinja utawi kibab bersuci bil ma'i kelawan kono banyu. Haddasan ritanina ing kita sapa Hannad bin Suri haddasan ritanina ing kita sapa Abu Ahwas an Mansur an Ibrahim an Yaswat an Aisyah qalat ngendika Aisyah ma raaitu ora pernah weruh ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul kharaja ingkang metu Rasul min ghaidin saking jamban khotbah berpisan illa massa kejaba menyentuh Rasul ma'an ing banyu. Artinya istinja atau bersuci itu memang yang paling baik dengan air. Riwayat jelas mengatakan dari Hannad bin Sure sampai kepada Aisyah. Aisyah mengatakan aku tidak pernah melihat Nabi ketika keluar dari toilet pasti bawa air. Itu artinya semua istinjaknya Nabi itu pakai air. Karena air itu lebih bersih. Dan itu lebih utama. Maka Aisyah sampai menyebut hampir-hampir saya itu selama membersamai Nabi. Tidak pernah keluar dari toilet kecuali beliau itu pakai air. Artinya berwudu. Bersih ini air istinjaknya pakai air. Haddasan ritanina kita Hisam bin Ammar hadasana Sodaqah bin Khalid hadasana Utbah bin Abi Hakim
Hadasani Talha bin Nafi Abu Sufyan qala ngendika Abu Sufyan hadasa nyritani ingsun sapa Abu Ayyub Al-Ansari wa Jabir bin Abdullah wa Anas bin Malik anna hadil ayat temen niki ayat iku nazalat tumurun apa ayat fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Fihi ing dalem iki Masjid Kuba, masjid pertama Nabi bangun Kuba. Rijalun utai ana pira-pira wong-wong lanang yuhibbun kang demen sapa rijal demen ayatatoharu yen to bersuci sapa rijal wallahu utai Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al mutahhirin ing wong sing bersuci-suci kabeh. Ayat tentang bersuci itu waktu Nabi di Masjid Kuba. Masjid Kuba itu masjid yang dibangun Nabi pertama masuk kota Madinah. Maka disebut orang yang di Madinah kok mendatangi Kuba sholat 2 rakaat maka pahalanya sama dengan umroh 1 kali. Itu karena Masjid Kuba itu punya sejarah pertama Nabi yang membangunnya. Sebelum Nabi membangun Masjid Nabawi Madinah itu membangun Masjid Kuba dulu. Di dalam Masjid Kuba itu ada orang-orang yang senang bersuci. Ya sebab Allah itu demen orang-orang yang suci. Qala ada sapa Rasul ya ma'syarul ansor wahai golongane wong-wong ansor innallaha temen Gusti Allah iku qad asna temen ngalem sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh fit tuhuri ing dalem bersuci. Fama mongko utai apa iku tuhurukum bersucine sira kabeh. Qalu ngendika sapa Kanjeng Nabi natawaddo qalu matur sapa ansor mong natawaddo wudu sapa kita lis salati krana salat. Wandak tasil lan adus sapa kita minal janabat saking janabat. Wanastanji lan istinja kula bil ma'i klan banyu. Kala ngendika Nabi fahuwa mongko tai mengkono iku zaka bener. Fa alaikumu netepono sira kabeh hu ing zaka. Jadi orang-orang Ansor itu terkenal orang-orang yang bersih-bersih. Orang di Madinah itu. Sehingga Nabi ketika menserukan kalimat bersih, dia itu udah bersih dulu. Wahai orang-orang Ansor, Allah itu memuji kalian karena kalian itu bersih. Apa sih? Di Nabi itu udah dikasih tahu sama Allah. Kalau orang-orang Ansor itu orang bersih-bersih kali. Nabi itu heran. Apa sih orang Ansor kok sampai dipuji sama Allah? Maka Nabi tanya. Hei orang-orang Ansor. Waktu itu Nabi kan belum ngerti persis orang Ansor itu punya kebiasaan apa. Allah itu memuji kalian tentang kebersihan kalian. Terus apa sih kebersihan kalian itu? Nabi tidak mengajari tapi mereka melakukan. Kemudian baru Nabi menguatkan. Begini Nabi, saya itu kalau mau sholat wudu. Saya itu kalau habis janabat mandi. Padahal belum diajari Nabi itu. Saya itu kalau
bersuci dari kencing atau berak pasti pakai air. Oh gitu. Ya, itulah perintah Gusti Allah. Betul, pertahankan itu. Nabi tidak perintah wudu, tidak perintah bersuci dari janabat, tidak perintah bersuci pakai air ketika habis kotoran, tapi orang-orang Ansor lebih dulu melakukannya. Baru Nabi menguatkan, apa yang kamu lakukan itu semua benar, teruskan itu. Itu artinya apa? Orang-orang Ansor memang orang-orang yang terkenal bersih. Sampai Nabi dikasih tahu sama Allah, orang Ansor kui wong sing senang bersuci, itulah demenane Allah. Innallaha yuhibbul mutahhirin. Nabi penasaran, sampai Allah memuji kalian itu sebabnya apa sih orang-orang Ansor? Baru Nabi dikasih tahu kalau kami begini. Oh iya, itu memang perintahnya Allah. Dan Allah suka bersih. Kalau kamu udah melakukan itu, benar itu. Itulah namanya takrir. Nabi tidak perintah, tapi Nabi menguatkan perintah. Itu sama dengan sunnah Nabi. Nabi durung perintah kongkon bersih-bersih, tapi mereka lebih dulu bersih-bersih. Maka ucapan Nabi itu sifatnya menguatkan, menetapkan sebagai hukum. Itu jenenge takriri. Hal yang ditetapkan walaupun Nabi tidak perintahkan, tapi Nabi menetapkan, menguatkan apa yang jadi perbuatannya orang Ansor tadi itu. Haddasan ritani na ing kita sapa Abu Hasan sapa Ali bin Muhammad haddatsana Waqi' an Syarik an Jabir an Zaid al-Ummai an Nabi Shaddiq an-Naji ana Isa sake Aisyah ana Nabi teman Nabi ku kana ana sapa Kanjeng Nabi ku yang silu mencuci sapa Nabi mak ngadau ing nggon lungguhe Nabi salasan kelawan 3 kali. Qala Ibnu Umar, dawuh sapa Ibnu Umar, fa'alna agawe kita hu ing ngedusi ing gusel. Faja'alna mongko fawajadna mongko nemoni kita ing kono gusel dawaan ing obat wa tahuron lan ing suci. Hadis dari riwayat Ali bin Muhammad dari Waqi', dari Syarik, dari Jabir, Zaid Abi Siddiq An-Naji. Dari Aisyah, Nabi itu seringnya membasuh tempat duduknya sampai 3 kali. Ibnu Umar menguatkan yang dilakukan Nabi. Apa yang dilakukan Nabi itu juga saya lakukan. Alhamdulillah, dengan seperti itu sekaligus menjadi 2 terlampaui, 1 obat, 2 bersih. Artinya apa? Bebersih ketika habis berak dengan pakai air dan caranya seperti itu punya fungsi 2. Itu fungsi suci dan fungsi pengobatan, mengobati wasir. Itu caranya membersihkan seperti itu. Sehingga Nabi, kata Ibnu Umar, betul itu. Kalau Nabi ketika habis berak kok bersuci kemudian bebersih dengan cara seperti itu, aku pun melakukan dan aku temukan 2 hal. Di samping itu mensucikan diri, 2 sebagai obat dari wasir. Itu ketika cara bersih seperti itu. Itu fungsinya yang tidak kita rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hasan bin Salamah, haddatsana nyritane ing kita sapa Abu Hatim wa Ibrahim bin Salamah Al-Wasiti. Qala ngendika sapa Abu Hatim karo Ibrahim,
Hadatsan tani kesabuan Abu Naim hadatsana Syarik nawud sepani hadis yang sama di atas. Hadatsan ritalina ing kita sapa Abu Quraib hadatsan ritalina kita sapa Muawiyah bin Hisham an Yunus bin Haris an Ibrahim bin Abi Maimunah an Nabi Saleh an Nabi Hurairah qala ngendika abira qala Rasulullah dawuh sapa Kanjeng Rasul nazalat tumurun fi ahli Kuba ing dalem ahli Kuba apa ayat fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Fihi ing dalem iki masjid rijalun utai pira-pira wong lanang yuhibbun kang demen sapa rijal ayyatatoharu yen to bersuci sapa rijal wallahi Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al mutahhirin ing pira-pira wong sing bebersih. Kala ngendika sapa si Kanjeng Nabi kanu ana sapa ansor to rijal iku yastanjun istinja sapa kono rijal bil mai kelan banyu fanazat mongko tumurun fihim ing dalam rijal apa hadil ayat iki ayat. Jadi satu komunitas yang dielem deng Allah itu komunitas orang-orang Ansor, di mana mereka terkenal orang-orang bersih, sampai Nabi memujinya. Allah mencintai orang-orang Ansor itu. Akhirnya Nabi sampaikan apa yang membuat Allah memuji kalian, wahai orang-orang Ansor. Begini ya Rasul, ya memang kami walaupun belum dapat perintah darimu, udah terbiasa bersih. Ketika kami mau sholat berwudu, ketika kami janabat mandi, ketika kami buang air besar kami istinja pakai air. Itulah kebiasaan kami supaya sempurna bersuci saya. Oh iya, makanya benar Allah itu sampai memuji kalian. Ternyata cara hidup kalian seperti itu, bersih, itu bagus. Maka turun ayat yang memuji mereka, fihi rijalun yuhibbun ayyatatoharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah itu demen sama orang-orang yang bersuci sebagaimana kebiasaan orang-orang Ansar. Babu mandalaka yadahu semakol ya tawab tub alaina ya tawab warhamna wangdur ilaina warhamna wangdur ya tawab tub alaina ya tawab warhamna wangdur ilaina warhamna wangdur ya Rabbi bil Mustafa lik maqasidana waghfir lana si al karami maulaya sal abada ala habib Algi kolimi syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtakhimi.